Bab 736 Selidiki Wana. Aku akan membantumu. Erica bangkit sambil mengusap ujung bibirnya. Setelah itu, dia berjalan. Erica. Wanita bertubuh langsing dan tinggi itu seketika terdiam, lalu mundur beberapa langkah dengan patuh. Tadi dia memang sangat lancang. Dia hanya fokus menggoda Valentino dan melupakan keberadaan Erica. Erica itu sungguh wanita hebat yang kejam, bisa-bisanya dia malah ingin berebut pria dengannya. Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Kenapa malah bersembunyi? Sini, biarku bantu. Wajah Erica tidak ada ekspresi. Dia segera mengulurkan tangannya, nada bicaranya juga sangat tegas. Kak Erica, biar aku saja. Aku ambil sendiri. Wanita bertubuh langsing dan tinggi itu langung ciut, dia segera mengulurkan tangannya ke dalam pakaiannya dan mengeluarkan 2 buah kartu debit. Erica menerima kartu tersebut lalu menggunakan tisu untuk mengelapnya. Setelah itu dia baru memberikannya pada Valentino. Kenapa kamu mencengkram kartu itu? Kenapa? Mau menciumnya ketika sampai di rumah? Nada bicara Erica sangat keras, sorot matanya juga tampak sinis. Valentino malas menjelaskannya. Dia langsung mengambil 2 kartu debit itu dan memasukkannya ke dalam kantong. Valentino berkata sambil hendak masuk ke dalam mobil. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Mendengar ucapan Valentino, Erica terdiam sejenak, kemudian berkata dengan dingin. Kamu? Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Valentino menoleh untuk menatap Erica sesaat. Sedangkan Erica memandangnya dengan angkuh. Sebelumnya dia ada masalah dan memerlukan bantuan Valentino, tapi karena dia sudah mendapat bantuan, untuk apa dia merendahkan dirinya di hadapan Valentino? Merendahkan diri bukanlah gaya Erica. Apa lihat-lihat? Kamu langsung pergi begitu dapat uangnya? Kamu membuat dirimu jadi budak uang? Saat ini Erica tampak sangat tidak senang dengan Valentino. Kamu ini, habis manis sepah dibuang? Tanya Valentino sembari memicingkan matanya. Memangnya kenapa? Erica melipat kedua tangannya di depan dada. Kak, dia adalah pria hebat. Seorang dewa balap yang baru. Vincent menggaruk kepalanya, lalu menarik lengan Erica. Dewa balap apanya? Dia hanya demi uang saja, kok? Erica mencebik, tampaknya dia sangat mencela sikap Valentino yang melakukan segala sesuatu demi uang. Sementara itu, orang-orang di sekitar juga agak bingung. Siapa yang tidak tahu kalau Erica memiliki sifat yang sangat angkuh? Dia akan memperlakukan semua orang dengan dingin. Segala urusan yang bisa diselesaikan hanya dengan anggukan kepala, Erica tidak akan berbicara panjang lebar. Akan tetapi, ketika menghadapi Valentino, dia kenapa sangat berbeda. Dia tidak hanya menjadi cerewet. Tampaknya Erica juga agak terlalu menempel pada Valentino. Orang yang bersangkutan tidak menyadarinya, tapi para penonton menyadarinya. Semua orang di sana pun tahu kalau sikap Erica terhadap Valentino agak berbeda. Valentino berkata dengan datar. Terserah kamu, deh. Kita hanya punya hubungan transaksi saja. Sekarang urusanku sudah selesai. Hal yang kujanjikan padamu juga sudah selesai. Selesai berkata, Valentino segera berjalan menghampiri mobilnya dan hendak pergi dari sini. Kamu? Erica mengentakkan kakinya dengan marah, lalu berkata. Apa kamu hanya ingin melakukan transaksi ini sekali saja? Apa kedepannya kamu tidak ingin mendapat uang lagi? Begitu mendengar sampai di sana, Valentino tidak jadi menginjak pedal gas. Tentu saja dia ingin dapat uang. Apa masih ada? Tanya Valentino belak-belakan. Erica sungguh tidak bisa berkata-kata. Pria macam apa dia ini? Jangan-jangan, selain uang, tidak ada hal lain lagi yang menarik perhatiannya. Tentu saja masih ada, aku tidak kekurangan uang. Ikuti aku. Erica mendengus dingin. Dia mengeluarkan kunci mobilnya lalu masuk ke dalam Ferrari merahnya. Bem. Mesin Ferrari itu sudah dinyalakan, Erica pun turun gunung. Valentino ragu sejenak, tapi pada akhirnya juga menyusul Erica. Kak Wanao! Tunggu. Vincent juga mengikuti mereka. Dia menurunkan jendela mobil dan berteriak kepada Valentino. Ada apa? Tanya Valentino sembari menoleh ke arah Vincent. Di kaki gunung ada pom bensin. Di sana hanya khusus untuk anggota klub, aku akan membawamu pergi. Vincent terkekeh sembari memamerkan kartu keanggotaannya. Valentino menunduk, setelah balapan beberapa putaran, bensin yang tersisa memang sudah tidak banyak lagi. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, tapi karena memaksa mesinnya bekerja lebih cepat, tentu saja akan semakin memakan bensin. Terima kasih. Valentino mengangguk. Vincent membawa Valentino pergi isi bensin, baru berhasil menyusul mobil Erica. Di dalam villa mewah distrik Haven, John membuka pintu Lamborghini dengan muka masam. Dia berbalik, lalu menendang pintu mobilnya dengan kuat. Pluk! Suara yang sangat nyaring pun terdengar. Lamborghini yang harganya sangat mahal itu, sekarang pintunya sudah cekung ke dalam karena ditendang John. Beberapa putra konglomerat yang berdiri di belakangnya seketika ketakutan. Semuanya tidak berani bicara. Biasanya John sangat sayang dengan mobilnya. Bahkan ketika dia pergi cuci mobil, dia akan mengawasinya sendiri. Namun, hari ini dia malah menendang pintu mobilnya hingga timbul cekungan dalam. Bisa dibayangkan seberapa besar amarah yang ada di hatinya saat ini. Beberapa putra konglomerat yang ada di belakangnya
meski perekonomian keluarga mereka lumayan bagus, mereka masih tidak berani menyinggung John. Di setiap lingkaran pertemanan, pasti selalu ada kelasnya masing-masing. Di lingkaran pertemanan antara putra-putri konglomerat, tentu saja ayah siapa yang paling hebat, keluarga siapa yang paling berkuasa, paling kaya, dialah yang menduduki status tertinggi. Bisnis keluarganya memang tidak bisa dibandingkan dengan bisnis keluarga Low, tapi keluarga John masih termasuk keluarga terpandang di distrik Haven. Setidaknya jauh lebih kuat dibandingkan para putra konglomerat ini. Selidiki! Selidiki semana itu! Selidiki semua tentang dirinya! Ucap John yang tiba-tiba menoleh ke belakang. Baik, baik. Kak John jangan marah lagi. Beberapa pemuda itu segera mengangguk mengiyakan. Aku tidak pernah mendengar ada orang hebat bermarga Wijaya di kota Vero. Aku tidak peduli siapa dia, orang yang berani menghalangiku sudah pasti tidak akan kubiarkan begitu saja. John menyalakan rokoknya dan mengisap dalam-dalam. Keluarganya meminta John untuk mendekati Erica dan mencari cara agar sering bertemu dengannya. Kalau John menuruti perintah keluarga, tentu saja dia akan mendapatkan dukungan besar dari keluarganya. Apapun kesulitan yang dia hadapi, keluarga yang mandar akan membereskannya untuk John. Aku tidak peduli apakah Leno adalah orang hebat atau bukan, pokoknya orang yang berani mengganggu rencanaku, akan kubuat kapok. John mendengus dingin, kemudian berjalan masuk ke vilanya. Di Klub Crown, Distrik Haven, Kota Vero. Klub Crown adalah klub hiburan, bisa karaoke dan ada diskotek. Tempatnya sangat luas, dekorasinya juga sangat mewah. Valentino dan Vincent berhenti di depan pintu masuk Klub Crown dengan mobil Erica berada di depan mereka setelah ketiga mobil itu terus melaju dengan cepat. Setelah turun dari mobil, Valentino seketika mengernyit. Kak Leno, hari ini kita beruntung sekali. Vincent juga segera turun mobil dan berkata pada Valentino seolah-olah mereka sangat akrab. Valentino agak tidak paham dengan ucapannya, jadi dia bertanya. Apa aku bisa mendapat uang di sini? Pelah. Vincent memukul jidatnya sendiri dan tampak tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, dia berkata. Kak, bisa tidak jangan ungkit masalah uang. Kamu tahu tidak siapa kakak sepupuku? Kamu tahu tidak seberapa hebatnya keluarga Low? Bab 737 keluarga Low. Biar kuperkenalkan, keluarga Low memiliki kekuasaan tertinggi di distrik Haven. Di penjuru kota Vero, keluarga Low menempati posisi 5 besar. Uang 200 miliar lebih yang kamu dapatkan dengan susah payah malam ini, hanya sekecil upil jika dibandingkan dengan aset keluarga kakak sepupuku. Selesai bicara, Vincent melihat Valentino tanpa berkata-kata sambil mengedipkan matanya. Lalu? Tanya Valentino setelah diam sejenak. Lalu? Lalu kamu harus mencari kesempatan. Kalau kamu bisa mendapatkan kakak sepupuku, kamu sudah tidak perlu bekerja susah payah demi 200 miliar lagi. Vincent menangkup wajahnya yang tampak sangat tidak berdaya, dan tidak tahu harus mengatakan apa. Valentino tiba-tiba merasa Vincent agak imut. Kalau dibandingkan dengan putra konglomerat lainnya, Vincent agak berbeda. Mana ada orang yang memikirkan cara agar pria lain mendekati kakak sepupunya. Aku tidak tertarik. Jawab Valentino sembari menggelengkan kepalanya. Gila. Kamu itu sudah gila. Vincent menggertakkan giginya sambil berkata. Ini karena aku baru pertama kali melihat kakak sepupuku dipermalukan di depan umum untuk pertama kalinya. Makanya aku sengaja memberimu saran. Kalau bukan kamu, aku tidak akan mengatakan sebanyak ini. Sudahlah, ayo pergi. Kakak sepupuku sudah mau turun mobil, kamu jangan beritahu dia kalau aku yang bilang. Aku masih ingin hidup. Begitu Vincent melihat Erica turun mobil, dia langsung berlari kecil menyambutnya. Valentino menggeleng tak berdaya. Sepertinya Vincent sudah terlalu takut pada Erica. Apa gadis ini memiliki sesuatu yang tidak diketahui Valentino? Saat ini, Erica sudah merubah riasannya. Jelas kalau dia berdandan di dalam mobil tadi. Riasan tipis menutupi wajahnya. Karena riasannya tidak heboh dan tebal, dandanannya terlihat sangat natural. Untuk apa kita datang kemari? Tanya Valentino. Aku sudah mengalahkan Joel, tentu saja harus merayakan kemenanganku. Beberapa teman baikku ingin merayakannya di sini. Jelas Erica, lalu berjalan ke klub Kaum. Nah, sudah lihat, kan? Sudah kubilang kalau hari ini kita sungguh beruntung. Mata Vincent langsung berbinar. Erica adalah kakak sepupunya, tentu saja dia tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, setidaknya dia masih punya kesempatan dengan beberapa teman baik Erica, kan? Kalian bersenang-senang saja. Aku masih ada urusan. Valentino mengernyit, kemudian segera berbalik pergi. Dia harus segera mengirim uang 240 miliar kepada Wist untuk dimasukkan ke dalam modal. Kalau Kak Wano pergi begitu saja, bagaimana denganku? Vincent sontak menarik Valentino. Konyol. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi 5 hingga 6 wanita sendirian? Aku masih ada urusan. Jawab Valentino sembari mengernyit. Aku janji, lain kali kalau ada kerjaan dengan upah besar, aku akan mencarimu. Jawab Erica sembari menatap Valentino. Selesai bicara, Erica memandang Valentino dengan raut wajah angkuh. Dia tahu kalau Valentino akan menyetujuinya. Erica merasa dia bisa menebak keinginan dan pemikiran Valentino. Asalkan ada uang, Valentino pasti akan melakukannya. Valentino diam sejenak, lalu berkata, Aku tidak mau menerima pekerjaan yang upahnya di bawah 60 miliar. Oke, ayo masuk. Sorot mata Erica tampak kilauan sinis, kemudian dia segera beranjak ke klub Kaum.
Benar saja, Wendell sangat menyukai uang. Kalau bukan karena kagum terhadap kemampuannya dalam mengemudi, Erica tidak akan berhubungan dengannya. Valentino ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia mengikuti Erica masuk ke klub Raung. Sedangkan Vincent, kini telah menjadi buntut Valentino yang terus berada di belakangnya. Hei, Kak Wendell, apa kamu sedang sangat membutuhkan uang? Coba ceritakan saja padaku. Aku sangat suka berteman dengan orang baru. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Jangan sungkan. Siapa yang tidak kenal denganku? Si Vincent yang sangat setia kawan dan rela berkorban. Ucap Vincent sambil memukul dadanya dengan bangga. Kalau begitu, apa kamu bisa meminjamku 2 triliun? Tanya Valentino dengan nada datar sambil terus melangkah. Uhuk, 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 uhuk. Vincent seketika tertegun, wajahnya tampak sangat kaget. Dia sungguh tidak menyangka Valentino ingin langsung meminjam 2 triliun. Meski dia dijual pun, dia juga tidak punya uang 2 triliun. Jadi, Vincent langsung tidak aneh-aneh lagi dan hanya terus berjalan tanpa mengatakan apapun. Keluarga Low memang kaya, tapi keluarga Boy dan keluarga Low hanya sebatas hubungan kekerabatan. Jadi itu tidak melambangkan kalau keluarga Boy juga sehebat keluarga Low. Ketika mereka bertiga masuk ke ruangan VIP, beberapa wanita yang ada di dalam sontak berdiri menyambut mereka. Kelima wanita itu menggunakan barang bermerek dan mengenakan berbagai perhiasan. Rupa mereka juga sangat cantik. Teman-teman Erica juga memiliki latar belakang keluarga yang hebat. Entah itu pakaian mereka ataupun pembawaan mereka, mereka sungguh berbeda dengan wanita-wanita lain di klub ini. Kak Erica sudah datang. Loh, adik sepupumu juga datang, ya? Kelima wanita itu sontak bangkit dan menyapa mereka bertiga. Ketika mereka menyadari keberadaan Valentino, beberapa wanita itu terdiam, bahkan ada yang memandangnya dengan sinis. Setahu mereka, banyak pria yang mengejar Erica, tapi Erica tidak pernah membiarkan mereka terlalu dekat dengannya. Apalagi seperti acara ini. Erica tidak akan membawa pria untuk menghadiri acara pribadi dengan temannya. Vincent bisa datang karena biasanya dia terus merengek ikut, makanya acara para wanita ini jadi ada seorang pria. Namun, pria yang berdiri di samping Vincent ini tampak sangat biasa. Wajahnya juga sangat asing. Beberapa wanita itu kira pria itu adalah teman Vincent. Meski Erica bisa membawa pria datang, setidaknya tidak akan sebiasa ini. Biar kuperkenalkan, dia adalah dewa balap. Wow. Erica menunjuk ke arah Valentino dan memperkenalkan Valentino pada temannya. Apa? Beberapa wanita itu sontak tertegun, lalu tampak sangat terkejut. Kamu adalah Wano yang mengalahkan John dalam balapan itu. Wah, hebat. Meski aku tidak bisa pergi karena ada urusan, teman aku telah mengirimkan videonya padaku. Mobilmu Santana, kan? Waktu kamu mengepot, itu keren sekali. Dalam sekejap mata, beberapa wanita itu terus membicarakan kejadian itu. Mereka seperti itu karena melihat Valentino tampak sangat biasa, jadi mereka tidak punya niat lain. Kalau tidak, meski latar belakang keluarga mereka hebat, mereka pasti akan meminta nomor telepon Valentino. Sementara itu, Valentino hanya mengangguk pelan ketika menghadapi keramahan yang ditunjukkan beberapa wanita itu. Sudahlah, ayo duduk. Dia tidak tertarik pada apapun selain uang. Ketika berkata, nada bicara Erica terdengar agak kesal. Dia pun segera menyuruh mereka duduk. Valentino juga tidak mengatakan apa-apa dan duduk di sudut ruangan. Sedangkan Vincent malah sangat gembira. Dia terus menggoda para wanita itu sambil tersenyum lebar. Ayo ucapkan selamat kepada Kak Erica karena sudah memenangkan lomba dan terbebas dari kejaran John. Tos! Mereka semua mengangkat gelas mereka dan mengucapkan selamat kepada Erica. Ketika melihat Valentino sepertinya sedang sibuk, mereka tidak memanggilnya. Lebih tepatnya, mereka sudah melupakan Valentino. Erica tersenyum sambil mengangguk senang, lalu tanpa sadar melirik Valentino. Kemenangan ini, Valentino lah yang paling berjasa. Namun, pada saat ini, orang yang paling berjasa itu malah bersikap seperti acara ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Erica tanpa sadar berpikir, jangan-jangan inilah yang sering dikatakan orang-orang. Valentino adalah salah satu orang yang suka menyembunyikan reputasi dan kemampuannya. Bab 738 Legenda Kota Neo. Cukup sudah. Apa yang sedang kupikirkan? Dia hanyalah seorang pecinta uang saja. Kalau John mencarinya dan memberinya uang, dia juga akan bekerja untuk John. Erica menggeleng dan membuang pikiran kacanya jauh-jauh. Mereka pun lanjut bersenang-senang. Sedangkan Valentino hanya duduk diam di kursinya sambil menghubungi Danu. Setelah keluar jalan-jalan malam ini, Valentino baru merasa kalau kota Vero tidak sesederhana itu. Setidaknya tidak sesederhana seperti yang diselidiki Danu. Akan tetapi, Valentino tidak akan menganggap Danu tidak becus dalam melakukan pekerjaannya karena hal ini. Hanya saja kekuasaan di tempat ini terlalu rumit, orang-orang yang berhubungan dengan kekuasaan ini juga sama rumitnya. Danu baru saja datang ke tempat ini dan belum memiliki anggota yang setia, jadi hasil penyelidikannya hanya kulit-kulit luarnya saja. Kalau dia ingin menyelidiki lebih dalam lagi, pasti tidak akan bisa. Seperti keluarga Wijaya Kota Kamar, bukan sembarangan orang yang bisa menyelidiki mereka. Valentino mengirim pesan kepada Danu dan menyuruhnya fokus menyelidiki keluarga Low. Asalkan mereka bisa mengetahui seberapa kuatnya seseorang, maka Valentino bisa meraba-raba untuk mengetahui kekuasaan dari keluarga lainnya. Kota Vero saat ini seperti sebuah piring yang berisi emas.
Sedangkan Valentino dan para bawahannya adalah orang yang berdiri di luar piring itu. Kalau dia ingin menguasai wilayah ini, dia harus masuk ke dalam dan mencari tahu seberapa hebat orang-orang di dalamnya, lalu baru memikirkan rencana selanjutnya. Kalau tidak, dari awal hingga akhir mereka semua hanyalah orang luar. Semua permulaan itu sulit. Sekarang Valentino masih kekurangan kesempatan untuk masuk ke dalam wilayah itu. Meski hanya ada sebuah celah kecil, itu sudah cukup bagi Valentino. Kini, keluarga Lo adalah celah itu. Celah yang bisa membuat Valentino masuk ke dalam dunia para petinggi kota Vero. Karena itulah Valentino bersedia berhubungan dengan Erica. Mengenai bagaimana caranya dia berteman dengan Erica, dia harus menunggu hasil penyelidikan Danu baru menyusun rencana. Ketika Danu mendapat pesan dari Valentino, dia segera mengutus orang untuk mengumpulkan informasi mengenai keluarga Lo. Kak Erica, kapan kamu ingin pergi ke kota Neo? Tiba-tiba pertanyaan salah seorang wanita langsung menarik perhatian Valentino. Erica ingin pergi ke kota Neo? Untuk apa dia pergi ke kota Neo? Iya. Kak Erica, nanti kamu bawa kami juga, dong. Kami juga ingin jalan-jalan. Vincent juga ikut mengangkat tangannya dan berkata, Kak, aku juga mau ikut. Dalam sekejap mata, topik pembicaraan mereka menjadi kota Neo. Valentino tidak menoleh ke arah mereka, melainkan hanya melihat ponselnya sambil menguping. Begitu membahas hal ini, Erica tampak agak kecewa. Dia pun berkata sembari melambaikan tangannya. Awalnya aku ingin pergi ke sana sebelum tahun baru, tapi sekarang, lihat saja nanti. Melihat sikap Erica, Vincent dan yang lainnya merasa ada yang janggal. Erica memiliki sifat yang angkuh dan belak-belakan. Dia adalah orang yang pemberani. Asalkan dia mau, apapun itu, biasanya dia akan langsung melakukannya. Kenapa sekarang dia malah tampak sangat kecewa dan putus asa? Kekecewaan yang jarang terlihat padanya, kini sedang menyelimuti matanya. Valentino mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Mungkin Erica dan yang lainnya hanya ingin jalan-jalan ke kota Neo. Kalian mungkin tidak tahu, tapi asosiasi Valentino Empire sedang terjebak masalah. Jelas Erica. Ketika mendengar ucapan Erica, Valentino langsung menyemburkan tehnya dan sontak memandang Erica. Sedangkan Erica dan yang lainnya juga langsung memandang Valentino. Jarak mereka hanya setengah meja, jadi mereka semua saling bertatapan begitu saja. Valentino agak kaget. Ternyata Erica tahu dengan asosiasi Valentino Empire. Sementara Erica juga sangat bingung saat ini. Valentino yang dari tadi diam saja, kenapa beraksi heboh ketika mendengar nama asosiasi Valentino Empire? Vincent mengedipkan matanya, lalu bertanya, Kak Leno, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya tersedak, kalian lanjutkan saja. Jelas Valentino sembari melambaikan tangannya. Erica melirik Valentino dengan heran, dia terus merasa ada yang janggal dengan hal ini. Akan tetapi, dia tidak tahu di mana letak keanehan ini, jadi dia pun melupakan hal itu. Mungkin Wano juga pernah mendengar nama asosiasi Valentino Empire ini, bagaimanapun itu adalah asosiasi terbesar di kota Neo. Kalau Wano pernah mendengarnya, itu juga tidak heran. Ucap salah seorang wanita. Valentino terdiam sejenak, lalu diam-diam menghela napas. Hatinya tiba-tiba diselimuti oleh perasaan sedih. Bagaimana mungkin aku tidak tahu dengan asosiasi Valentino Empire? Tidak, aku tidak pernah mendengarnya. Jawab Valentino dengan nada datar setelah menoleh ke arah mereka. Meski reputasi asosiasi Valentino Empire sangat besar, asosiasi itu hanya berkembang di kota Neo. Di luar kota Neo, hanya ada beberapa orang tingkat atas yang mengetahui keberadaannya. Kami juga baru tahu dari KLK, kok. Bukan orang sembarangan yang bisa mengetahui hal itu, kecuali penduduk kota Neo. Jawab salah seorang wanita berambut panjang sambil mencebik. Benar juga, ya. Jawab beberapa wanita itu dengan serempak. Kita lanjut saja. Tadi KLK bilang, asosiasi Valentino Empire sedang terjebak masalah. Tanya seseorang. Erica menghela napas panjang, lalu berkata, Iya, aku belum sempat pergi, tapi asosiasi itu malah sudah hancur. KLK, aku salut sekali dengan sifatmu yang pemberani. Kamu belum bertemu dengan orangnya, tapi kamu malah sudah menyukainya. Ucap wanita berambut panjang itu sembari tersenyum. Erica terdiam sejenak, lalu meletakkan cangkirnya ke samping. Dia mengambil sebotol bir dan meneguknya. Pluk! Botol itu menghantam permukaan meja. Memangnya kenapa kalau belum pernah bertemu dengannya? Dengan usianya yang masih muda, dia sudah bisa melakukan hal sehebat itu? Di antara semua pria yang kukenal, tidak ada yang bisa menang darinya. Dia adalah legenda kota Neo. Ketika mendengar hal itu, hati Valentino tersentak sesaat, kemudian langsung menyeruput tehnya. Dalam seumur hidupku, hanya pria seperti Valentino saja yang pantas denganku. Ucap Erica yang sudah mulai mabuk dengan nada bicara serius. Valentino kembali menyemburkan tehnya meski ada topeng yang menutupi wajahnya. Kini raut wajahnya tampak sangat menakjubkan. Brak! Erica menggebrak meja dan sontak bangkit. Dia segera berbalik menghadap Valentino dan menunjuknya. Wow! Apa-apaan? Aku bicara begitu saja, kamu langsung menyemburkan minumanmu. Kalau kamu tidak senang, katakan saja. Untuk apa kamu sampai menjadi air mancur? Valentino berdeham sebentar. Dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskan hal ini. Dia sungguh tidak menyangka kalau asosiasi Valentino Empire memiliki reputasi sebesar ini, bahkan bisa tersebar hingga ke kota Vero.
Bahkan seorang nona besar keluarga Lo, Erica, saja bisa tahu dan sampai tahu nama Valentino. Namun, sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Meski orang lain tidak tahu, keluarga Lo memiliki aset dan sumber daya yang sangat banyak, jadi tidak aneh kalau mereka mengetahuinya. Apa karena kamu juga bermarga Wijaya, jadi kamu merendahkan Valentino? Biar ku beritahu, ya. Valentino adalah seorang legendaris yang tidak akan bisa kamu capai. Mengepot mobil. Apa hebatnya itu? Mungkin kamu tidak mengenalinya. Tapi ku beritahu kamu ya, dia adalah seorang genius di bidang bisnis. Pencapaiannya tidak akan bisa kamu bayangkan. Erica yang tiba-tiba marah sedang memelototi Valentino, seolah-olah Erica sengaja meluapkan amarahnya pada Valentino. Tidak ada orang yang lebih memahami Valentino daripada aku. Bab 739 Berani Cinta Berani Benci. Setelah saling bertatapan dengan Erica selama beberapa detik, Valentino bergumam tidak jelas. Tidak ada yang lebih memahami Valentino daripada aku. Erica bengong sejenak, lalu kembali menegur. Apa yang kamu katakan? Keraskan suaramu. Tidak apa-apa, kalian lanjutkan saja. Ujar Valentino yang kemudian memalingkan muka. Erica menatap Valentino dengan tatapan curiga. Dia selalu merasa ada sesuatu yang janggal dengan wanita ini. Mana mungkin ada orang yang tidak memahami dirinya sendiri. Bisik Valentino dalam hati. Namun, kata-kata ini tidak mungkin dia ucapkan di hadapan Erica dan yang lain. Mereka baru bertemu 2 kali, Valentino tidak mungkin sebodoh itu sampai mengungkapkan identitasnya begitu saja. Hanya saja, Valentino tidak menyangka kalau Erica adalah penggemarnya. Sudahlah, Kak. Cepat duduk. Kak Wanao bukan sengaja, hanya kebetulan saja. Vincent segera bangun dan membujuk Erica untuk duduk. Erica memelototi Valentino sebelum duduk dengan kesal di tempatnya. Tampan penuh amarah itu bagaikan penggemar fanatik yang sedang membela idolanya. Valentino tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kak Erica, tadi kamu bilang dia gugur. Apa maksudnya? Ada apa dengan Valentino? Tanya gadis berambut panjang dengan penasaran. Mendengar pertanyaan ini, Erica tidak langsung menjawab. Dia malah kembali menenggak wainya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu dari keluargaku bahwa sesuatu terjadi pada asosiasi Valentino Empire. Begitu juga dengan Valentino. Dia tidak bisa ditemukan. Sampai di sini, Erica menunduk sedih lalu terdiam. Valentino mencoba melirik Erica diam-diam. Kesedihan di muka gadis itu bukan pura-pura. Valentino itu, apakah sudah menikah? Tanya seorang gadis di samping dengan hati-hati. Memangnya kenapa? Erica langsung mendongak dan berkata. Apa kita harus selalu peduli pada pandangan orang? Kalau suka tinggal kejar saja, kalau tidak berhasil, tinggal berusaha lebih keras lagi. Apa masalahnya kalau sampai dihina orang? Kalau bahkan keberanian untuk menghadapi hinaan demi orang yang kita sukai saja tidak ada, apakah kita pantas menyukai orang itu? Saat ini, Erica sedikit emosional. Di bawah pengaruh alkohol, dia berbicara tanpa memedulikan sekitarnya. Vincent dan beberapa gadis yang ada di sana terlihat tidak berdaya. Hanya Erica yang bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Kepribadiannya memang seperti itu, berani cinta dan berani benci. Vincent memutar matanya lalu segera mengalihkan topik pembicaraan. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Kak, mari kita bersulang. Beberapa gadis yang lain juga mengikuti, pembicaraan ini pun berlalu begitu saja. Valentino juga tidak mempermasalahkan hal ini. Hal seperti ini memang tidak perlu diperhatikan secara khusus. 2 jam kemudian, Erica dan yang lain masih belum mau pulang. Namun, waktunya sudah sangat larut, jadi mereka memutuskan untuk pulang. Wanao, tolong bayar. Erica berdiri dengan terhuyung-huyung sambil mengeluarkan sebuah kartu. Valentino melihat sekilas-sekilas Erica, orang lain pada minum teh, dia malah bersikeras ingin minum wine. Apalagi wine yang dia minum lumayan banyak, mana mungkin tidak mabuk. Namun, Valentino juga mengerti, Erica baru minum wine setelah mereka mengungkit asosiasi Valentino Empire. Jadi, tindakan Erica ini ada sedikit hubungannya dengan dia. Aku saja yang pergi bayar. Kalian tunggu sebentar, ya? Vincent juga bangun dari kursinya lalu berdiri tidak stabil. Erica sepertinya masih kesal karena permasalahan sebelumnya. Dia menunjuk Valentino dengan marah sambil berkata, Tidak bisa! Aku mau Wano yang pergi. Vincent tidak berani berbicara lagi. Dia hanya bisa mengangkat bahunya sebagai tanda tidak berdaya. Ini bukan pekerjaanku, kata Valentino perlahan dengan alis mengernyit. Aku kasih uang jalan 200 juta. Erica memelototi Valentino, lalu kembali menyerahkan kartu atungnya. Namun, Valentino sama sekali tidak bergerak. Vincent adalah orang yang sangat jujur dan bermoral. Dia segera menimpali. Kak Erica, Wano sudah pernah bilang, dia tidak akan mengerjakan tugas yang upahnya lebih kecil dari 60 miliar. Kamu? Erica langsung marah karena Vincent memihak orang lain. Oke, aku akan beri kamu 60 miliar, pergi bayar. Kata Erica dengan nada dingin, sengaja melawan Valentino. Kak Erica, jangan gegabah. Uang jalan 60 miliar, aku saja yang pergi. Beberapa gadis lain segera menghadang Erica. Bahkan ada yang setengah bercanda dengan mengatakan akan membantu Erica pergi melunasi pembayaran. Erica sudah agak mabuk, dia berkata sembari memelototi Valentino. Tidak bisa. Aku mau dia yang pergi. Bukannya dia suka uang dan bisa melakukan apa saja demi uang. Aku punya banyak uang, cepat pergi. Aku akan memberimu 60 miliar. Pinnya 6 kali angka 1.
Valentino tidak tahu apakah dia salah lihat. Dia selalu merasa seperti ada kebencian di tatapan Erica terhadapnya, seakan-akan dia telah diperlakukan dengan tidak adil. Kali ini, aku akan membantumu secara gratis. Valentino tertegun sejenak, kemudian dia mengambil kartu ATM Erica dan berjalan keluar dari ruang pribadi. Kak Erica, sebenarnya dia itu siapa? Bagaimana kalian bisa saling kenal? Iya, aku juga penasaran, orangnya juga tidak bisa dibilang ganteng. Bagaimana kalian bisa saling kenal? Setelah Valentino pergi, beberapa gadis di sana pun berkerumun di samping Erica untuk bertanya dengan lebih jelas. Aku pungut di jalan, jawab Erica. Pengaruh alkohol membuat mukanya memerah, bahkan telinganya juga terlihat memerah. Puff! Para gadis-gadis di sana langsung tertawa, pungut di jalan. Lucu sekali. Namun, melihat Erica tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, beberapa gadis itu juga tahu diri dan tidak bertanya lagi. Untuk apa membicarakan dia? Dia itu hanya seorang pecundang yang mata duitan. Di mata orang ini hanya ada uang, tidak ada artinya membicarakan hal lain dengannya. Ujar Erica cemberut, lalu mengajak semua orang pergi. Setelah selesai membayar, Valentino kembali ke ruangan untuk mencari Erica dan yang lainnya sambil membawa bon pembayaran. Alhasil, ruang pribadi itu kosong, jadi dia segera turun. Dia harus mengembalikan kartu ATM ini. Begitu sampai di tangga lantai 1, Valentino melihat ke arah aula besar dengan kening berkerut. Saat ini, Erica dan 4 gadis lainnya serta Vincent sedang berdiri di aula. Di hadapan mereka ada 7 hingga 8 pemuda. Rambut beberapa pemuda ini dicat dengan berbagai warna, telinga dan hidung mereka juga ditindik. Tadi hanya tabrakan ringan saja, kami sudah meminta maaf, apalagi yang kalian inginkan? Seorang teman Erica menatap beberapa pemuda itu dengan kesal. Seorang pemuda yang berdiri paling depan dengan rambut dicat warna ungu berkata sambil terkekeh. Gadis cantik, keteranganmu itu salah. Kami sedang jalan baik-baik, tapi kamu malah menggoda temanku dengan sengaja menabraknya. Itu masih tidak masalah, masalahnya adalah setelah kamu menggodanya, kamu mau pergi begitu saja. Beberapa pemuda di belakangnya juga terkekeh. Mata mereka mengamati Erica dan yang lainnya dari atas ke bawah. Semakin melihat, mereka semakin puas. Awalnya, 2 penjaga kasir ingin memanggil satpam, tapi satpam justru mengedipkan mata pada mereka. Bab 740 berpangku tangan. Mereka langsung mengerti mungkin orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Apa yang ingin kalian lakukan? Ujar Vincent sembari mengernyit. Kak, kamu ditemani oleh begitu banyak wanita, sepertinya agak keterlaluan. Ada kata bijak berbunyi, pertemuan adalah takdir. Sekarang kalian bertemu dengan kami, ini adalah jodoh kita. Begini saja, hari ini aku akan mentraktir kalian. Kita pulang dan minum lagi, bagaimana? Ujar pemuda berambut ungu kehijauan sembari tertawa. Kamu memanggil siapa kakak? Vincent memukul lengan pemuda, kemudian menatapnya dengan tatapan kesal. Dia bersikap ramah terhadap Valentino, tetapi bukan berarti dia ramah terhadap semua orang. Sebagai anak orang kaya dan berhubungan dengan keluarga Lau, bukan semua orang bisa berteman dan menjadi sahabatnya. Jangan tidak tahu diri, ujar pemuda dengan ekspresi muram. Apakah kamu tahu tentang keluarga Lau? Erica menggoyangkan kepalanya sembari melihat ke arah pemuda. Keluarga Lau apaan? Keluarga bangsawan? Kamu pikir kita di zaman kuno? Ujar pemuda dengan nada sinis. Erica tercengang, dia benar-benar merasa tidak berdaya. Dalam masyarakat kelas atas di kota Viru, keluarga Lau memang sangat terkenal. Namun, preman seperti mereka sama sekali tidak tahu keluarga Lau sehebat apa. Sudahlah kalau tidak tahu. Cepat pergi, jangan mencari masalah sendiri. Erica melangkah maju dan menunjukkan aura ketuanya yang dominan. Wah, sangat berkepribadian, aku suka gadis liar sepertimu. Pemuda itu tertawa sambil menjulurkan tangannya untuk mencubit wajah Erica. Valentino mengernyit, dia turun dari atas dan berjalan ke arah mereka. Namun, baru berjalan 2 langkah, Valentino tiba-tiba berhenti melangkah dan hatinya terkejut. Wah! Selanjutnya, Valentino berseru. Dia melihat pemuda itu tidak berhasil menyentuh wajah Erica, tetapi lengannya ditarik oleh Erica, kemudian dilipat dalam sekejap dengan teknik mengunci siku. Urih! Pemuda menjerit kesakitan. Melipat lengan ke arah berlawanan, rasa sakit seperti ini sangat luar biasa. Selain Vincent dan beberapa gadis, yang lainnya tampak tercengang. Saat ini, bahkan Valentino juga menatap Erica dengan ekspresi terkejut. Gadis ini tidak biasa. Sakit! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lengan pemuda dilipat berlawanan arah. Dia kesakitan hingga tidak berani bergerak, lalu menjerit dengan keras. Jangan coba-coba datang menyinggungku lagi. Kalian akan merasakan konsekuensinya. Erica mendengus, lalu mendorong pemuda itu. Sialan! Berani-beraninya memukulku. Kalian celaka. Keluarlah kalau kalian hebat. Pemuda berteriak, kemudian membawa orang berjalan keluar. Aku tidak percaya kalian bisa tidak keluar. Teriak pemuda dengan penuh amarah sambil memegang lengannya. 8 pemuda itu juga tampak tidak senang. Mereka memelototi orang di dalam, kemudian berjalan keluar. Kapan aku pernah merasa takut? Erica langsung berjalan keluar tanpa berbasa-basi. Kakak sepupu, jangan bertindak gegabah. Aku akan menelpon, bantuan pasti akan datang dalam 10 menit. Vincent segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan Erica.
Apakah kamu ingin membiarkan mereka berlagak di hadapanku selama 10 menit? Jangan bermimpi. Erica sama sekali tidak mau menerima nasihat. Dia tetap bersikeras berjalan keluar. Vincent tidak berdaya. Dia segera menelpon, kemudian mengikutinya. Vincent tahu Erica sangat jago dalam seni bela diri, tetapi sekarang dia telah minum alkohol. Apa yang terjadi? Tanya Valentino setelah berjalan mendekat. Kau nggak tahu, kamu sudah pulang? Terjadi sedikit masalah? Sudahlah, nanti baru dibahas. Keluar dulu lihat kondisinya. Vincent mengayunkan tangannya, tetapi dia sama sekali tidak panik, melainkan hanya sedikit mengkhawatirkan Erica. Sebagai generasi kedua yang terkenal di kota Vero, tentunya Vincent tidak akan ketakutan melihat beberapa preman ini. Ketika Valentino dan yang lainnya berjalan keluar dari klub Count, mereka sudah mulai bertarung di lapangan kosong di luar pintu. Hal ini membuat Valentino berseru dalam hati, Erica tidak hanya arogan, tapi juga sangat ganas. Seorang gadis tidak takut ketika berhadapan dengan 7 pemuda, tetapi malah bertarung dengan mereka. Kalau gadis biasa bertemu hal seperti ini, apakah mungkin mereka bisa setenang ini? Boom! Erica yang mengenakan pakaian kulit ketat saat ini terlihat sangat lincah dan gerakannya ketika bertarung sangat gesit. Valentino hanya berdiri diam di tempat sambil memperhatikan setiap gerakan Erica. Semakin melihatnya, Valentino merasa keluarga Lo tidak biasa. Tidak diherankan kalau anak gadis belajar taekwondo untuk melindungi diri. Namun, gerakan Erica tidak termasuk jurus taekwondo dan bukan merupakan jurus perlindungan diri yang sering ditemui. Gerakan Erica memiliki bayangan dari negara Nagon dan sepertinya punya karakteristiknya sendiri. Selain itu, juga ada teknik mengunci siku yang ditemui di dalam pasukan. Valentino menyipitkan matanya. Erica bisa teknik mengunci siku, itu artinya di dalam keluarganya ada orang dari kelas atas. Namun, seni bela dirinya pasti diwariskan. Apakah keluarga Lo mewariskan jurus seni bela diri? Kalau begitu, keluarga Lo pasti sudah berkembang sangat lama. Kalau memang begitu, Erica memang punya modal untuk bersikap arogan. Boom! Prak! Erica bergerak dengan cepat, dia langsung menjatuhkan 2 pemuda dalam waktu sekejap. Hal seperti ini tentunya tidak berani dipikirkan oleh gadis biasa. Pada saat Valentino masih berpikir di tempat, Vincent sudah mendekat. Namun, Vincent sangat lemah dalam bertarung. Dia hanya bisa menghadapi seorang pemuda, dan sudah hampir dikalahkan. Teman baik Erica tidak berani mendekat, mereka hanya bisa berdiri di samping sambil menelpon dengan cemas. Hei, namamu mana, kan? Kenapa kamu tidak pergi membantu? Kamu pria atau bukan? Tiba-tiba seorang wanita menatap Valentino dan berbicara dengan nada penuh ejekan. Pada saat ini, mereka ada yang langsung turun tangan membantu, ada yang menelpon untuk memanggil orang. Semuanya sangat sibuk. Hanya Valentino sendiri yang berdiri diam di tempat seperti penonton. Tindakan seperti itu membuat beberapa gadis merasa kesal. Dasar! Meskipun kamu tidak termasuk teman kami, kamu juga sudah duduk dan minum sesuatu bersama kami, kan? Bahkan Vincent juga pergi membantu. Apakah kamu masih termasuk pria? Beberapa gadis membentak Valentino dengan penuh amarah. Namun, Valentino seolah-olah tidak mendengarnya dan hanya fokus melihat Erica. Dia ingin melihat sebenarnya dari mana asal-muasal teknik seni bela diri Erica. Mereka keluar bersama, tentunya Valentino tidak akan berpangku tangan. Namun, saat ini Valentino ingin tahu sebenarnya keluarga Lo punya rahasia seperti apa. Yang terpenting adalah sekarang Erica belum terkalahkan, jadi Valentino tidak cemas. Boom! Erica dikepung oleh beberapa pemuda, kemudian dia memutarkan badannya dan jaketnya dihempaskan. Sebuah tinju kecil jatuh pada bagian perut seorang pemuda dengan cepat dan penuh tenaga.